Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas IK 2B yang terdiri dari saya, Karinda Pratama, dengan nomor absensi 5, Saya, Muhammad Rizky Naufal, dengan absensi 14. Dan saya, Taufik Alim Nuridho, dengan nomor absensi 24. kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu e-commerce. Sesuai dengan namanya, e-commerce sendiri merupakan web berbasis Laravel yang memiliki fungsi untuk menjual peralatan elektronik, khususnya untuk menjual produk handphone. Di e-commerce ini memiliki beberapa fitur, antara lain register, login, search, add to cart, remove cart, order now, order list, dan buy now. Fitur register adalah fitur yang digunakan user untuk membuat akun baru. Sebagai contoh, kami akan menemukannya. Pertama-tama, kita klik pada bagian register yang terdapat pada navbar. Bisa dilihat di layar bagaimana tampilan halaman register. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel username, tabel email address, dan tabel password. Ketiga tabel ini akan kita isi untuk mendaftarkan diri. Setelah mengisi ketiga tabel yang ada pada halaman, langsung saja kita klik tombol register. Setelah itu, akan muncul halaman login yang terdapat pada layar. Bisa kita lihat, terdapat 2 tabel, yaitu tabel email address dan tabel password. Kedua tabel ini akan kita isi dengan data yang telah kita isi pada register sebelumnya. Untuk fitur login sendiri, digunakan user yang ingin mengakses e-commerce dengan menggunakan akun yang telah didaftarkan. Setelah kedua tabel diisi, kita bisa langsung mengklik tombol login. Lalu setelah itu, akan muncul tampilan dari web e-commerce. Bisa dilihat di layar, terdapat produk-produk yang dijual. Ada pula terdapat navbar home, navbar order, navbar search, navbar cart, dan username.
kita akan mendemokan bagaimana cara memesan barang pada web e-commerce ini. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah pilih produk yang akan kita beli. Setelah memilih produk yang akan kita beli, kita akan dibawa ke halaman detail, di mana kita bisa melihat informasi mengenai produk tersebut, serta cara untuk memesannya. Di sini, kita dapat melihat judul dari produk yang telah kita pilih, dan keterangan-keterangannya. Untuk memesan produk sendiri, terdapat dua cara. Cara pertama adalah fitur Add to Cart, yang digunakan untuk memasukkan barang yang akan dibeli ke dalam keranjang, agar ketika user jadi membeli barang tersebut, user tidak perlu susah payah mencari produk lagi, karena produk sudah ada dalam keranjang. Yang kedua, terdapat fitur Buy Now, yang digunakan untuk langsung ke pembayaran. Untuk perbedaannya sendiri, Add to Cart memasukkan barang ke dalam keranjang terlebih dahulu, sedangkan Buy Now langsung mengarah ke pembayaran. Jika user berubah pikiran dan tidak menjadi beli produk tersebut, dapat menggunakan tombol Go to Back untuk kembali ke halaman utama. Kita akan mendemokan dua cara pemesanan. Yang pertama, kita akan mendemokan cara pemesanan dengan fitur Buy Now. Langsung saja, kita klik tombol Buy Now. Lalu akan muncul halaman payment. Di sana, terdapat informasi seperti harga barang pajak, ongkos kirim, dan total pembayaran. Di halaman payment, kita diminta mengisi alamat yang sifatnya wajib dan memilih salah satu metode pembayaran. Jika dirasa informasi yang diberikan sudah tepat, klik tombol Order Now. Fitur Order Now digunakan untuk melakukan pembayaran produk yang akan dibeli. User akan diberikan informasi mengenai berapa harga yang harus dibayarkan. Kemudian, user diminta mengisi alamat dan memilih salah satu dari metode pembayaran yang ditawarkan. Setelah itu, kita akan kembali ke halaman utama. Selanjutnya, kita akan mendemokan cara pemesanan yang kedua, yaitu melalui fitur Add to Cart. Sama seperti sebelumnya, pilih produk yang akan kita beli, lalu klik tombol Add to Cart. Setelah itu, kita akan kembali ke halaman utama. Jika ingin melihat barang yang sudah masuk ke dalam keranjang, klik chart yang ada di navbar sebelah kiri user. Akan muncul tampilan cart list. Jika ingin menghapus produk dari keranjang, klik tombol Remove to Chart. Fitur Remove to Chart
digunakan untuk menghapus produk dari dalam keranjang. Namun, apabila ingin melanjutkan pembayaran, klik tombol Order Now. Setelah klik tombol Order Now, kita akan masuk ke halaman yang sebelumnya telah didemokan. Jika ingin melihat produk yang sudah kita pesan, kita bisa klik Orders di bagian navbar. Di halaman Orders akan muncul informasi mengenai pesanan yang sudah kita pesan, seperti foto produk, nama produk, status pengiriman, alamat, status pembayaran, dan metode pembayaran. Baik, selanjutnya ada fungsi search, di mana fungsi tersebut bisa kita gunakan untuk mencari produk yang akan kita beli. Seperti contoh, kita bisa mencari produk yang bernama Xiaomi Mobile. Kita klik search. Di sini akan tertera hasil dari produk tersebut, yaitu menggunakan nama sesuai yang kita cari, yaitu Xiaomi Mobile. Setelah melakukan demo pemesanan, kita bisa logout dengan cara klik username, lalu klik tombol logout. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan dari web e-commerce. Jadi pertama saya akan mulai dari controllernya. Sini ada 3 controller, yaitu controller DPHP, product controller, kemudian ada juga user controller. Di sini untuk user controllernya nantinya untuk mengatur pada bagian login dan pada bagian register. Pada bagian login, jika email atau password tidak sesuai dengan yang ada di database, maka akan muncul pesan username or password is not matched. Tetapi jika cocok semua, maka akan langsung masuk ke halaman utama, akan redirect ke halaman utama. Kemudian pada register, pada bagian password kita buat hash, karena agar nantinya jika data password masuk ke dalam database, nantinya akan terenkripsi, jadi tidak bisa terlihat dari luar. Seperti itu. Kemudian pada product controller ini ada banyak, yaitu ada index, ada detail, ada search, kemudian ada add to cart, ada juga cart list. Untuk cart item ini untuk menghitung banyaknya barang yang ada di dalam keranjang. Kemudian ada remove cart, ada order now, kemudian ada order product, order place, dan yang terakhir ada my orders. Seperti itu. Kemudian untuk modelnya ada 4, ada cart, ada order, ada product, dan juga ada user. Di sini model juga menyesuaikan dari tabel yang ada di dalam database. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan masuk pada bagian views. Ini di sini ada cart list, kemudian ada detail, kemudian ada footer, ada header,
kemudian ada login, ada master. Di sini juga CSS-nya kita masukkan di sini di dalam style, kemudian ada my orders, kemudian ada order now, ada product blade, ada product, kemudian ada register, ada search, dan juga ada welcome, seperti itu. Untuk root-nya ada register, kemudian ada login, kemudian ada slash yang nantinya akan masuk ke halaman utama, ada detail yang nantinya akan menunjukkan detail dari produk yang kita pilih, kemudian ada search yang digunakan untuk mencari produk, ada add to chart untuk memasukkan produk ke dalam keranjang, ada cart list untuk melihat produk yang ada di dalam keranjang, ada remove cart yang untuk menghapus barang atau produk, ada order now untuk saat pembayaran, kemudian ada order place untuk mengisi pembayaran seperti alamat, metode pembayaran, dan nantinya ada juga informasi mengenai banyaknya harga yang harus kita bayar. Kemudian ada my orders di sini untuk menunjukkan pesanan yang kita pesan. Kemudian ada order produk, seperti itu. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan codingan dari web e-commerce. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang database yang terdapat pada web e-commerce. Di sini terdapat 5 tabel yang terdiri dari cart, migration, order, products, dan users. Untuk tabel cart sendiri berfungsi untuk menyimpan data yang telah dipesan dan masuk ke cart itu sendiri. Jadi ketika cart sudah dipesan, maka isi cart akan kosong seperti ini. Kemudian migration. Fungsi dari migration tersendiri adalah memudahkan untuk memigration atau untuk mentransfer data yang ada pada web ke database. Di sini terdapat 4 migration, yaitu untuk users, product, cart, serta order. Selanjutnya yang ketiga adalah orders. Di sini terdapat tabel ID, product ID, user ID, status, payment method, payment status, address, create ad, dan update ad. Fungsi dari order sendiri adalah untuk menyimpan data yang telah dipesan pada cart itu sendiri. Dan yang keempat adalah tabel produk. Di sini menyimpan data yang terdapat pada produk yang ada pada web e-commerce tersendiri. Di sini ada 6 produk yang terdiri dari LG Mobile, Oppo Mobile, LG Mobile, Vivo Mobile, Samsung Mobile, dan Xiaomi Mobile. Yang terakhir adalah tabel users. Tabel users sendiri berfungsi untuk menyimpan username serta password untuk login ketika pada web e-commerce sendiri. Di sini terdapat 3 users, yaitu Karin Winapratama, Peter Parker, serta kelompok 1. Dan juga pada user sendiri untuk password sudah bisa kita encrypt. Seperti itu untuk penjelasan database. Terima kasih. Demikian penjelasan tugas besar dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami. Kami dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga
web e-commerce bisa berguna dan dapat dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.